50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Muhammad Zaini yang bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengentalan darah yang mungkin menetap pasca infeksi COVID-19. Saat seseorang terinfeksi COVID-19 yang parah, tubuh tentu akan berusaha untuk memeranginya. Peradangan itu mempengaruhi dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah. Hal ini karena mereka tidak banyak bergerak dan kurang aktivitas secara fisik akan meningkatkan risiko sumbatan bekuan di dalam pembuluh darah. Besar kemungkinan pasien COVID-19 akan mengalami penggumpalan darah yang dapat menyebabkan masalah serius seperti serangan jantung dan stroke. Bahkan penggumpalan darah ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang tampak bertubuh sehat tanpa faktor risiko yang diketahui dan kadang-kadang tidak menunjukkan gejala lain selain gejala virus. Dalam kasus terjadinya penggumpalan di dalam pembuluh nadi pengidap COVID-19, gumpalan darah dapat menyebabkan gejala seperti nyeri yang tidak biasa dan mungkin terjadi kesulitan bernafas. Namun, kondisi ini dapat dikenali sebagai komplikasi akibat COVID-19. Akibatnya, gumpalan darah dapat berkembang ke keadaan yang lebih serius sebelum pasien ataupun staf medis menyadari apa yang sedang terjadi. Gejala yang muncul meliputi keluhan sesak nafas yang tidak bisa dijelaskan. Keluhan lain adalah nafas menjadi cepat, disertai nyeri dada yang semakin cepat memburuk atau diikuti dengan denyut jantung yang cepat dan tidak beraturan. Kadang sakit kepala ringan, bahkan disertai keluhan seperti mau pingsan. Batuk darah merupakan salah satu gejala yang bisa ditimbulkan. Banyak dokter yang telah melaporkan adanya sejumlah pasien COVID-19 yang mengalami penggumpalan darah yang dapat menyebabkan masalah serius seperti serangan jantung dan stroke. Bahkan penggumpalan darah ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang bertubuh sehat tanpa faktor risiko yang diketahui dan kadang-kadang tidak menimbulkan atau menunjukkan gejala lain. Ketika orang dirawat di unit perawatan intensif, mereka biasanya diberikan pengencer darah profilaksis untuk menurunkan risiko komplikasi akibat penggumpalan darah. Sebagian besar pasien akan secara otomatis mendapatkan suntikan ini untuk berbagai kondisi yang berbeda. Pasien mungkin mendapatkan pengencer darah sebelum masuk ke ruang ICU atau pasien yang mempunyai usia lanjut dan berisiko akan diprioritaskan untuk mendapatkan terapi ini.
Sekian sahabat Premier, informasi yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.